awal sama gue. Kenapa? Karena dia diancam 2 kali sidang tanpa gue, diancam mau dilempar ke itu. Akhirnya udah ribut tuh, woi, cewek-cewek datang lagi, pengkhianat lu, pengkhianat makan uang koruptor. Siapa yang pengkhianat? Belum gitu. Kalau bicara aturan, tegakkan aturan, Pak. Apa lu? Saya manusia. Saya manusia. Halo besinya kata Ani. Lagi Firdaus Awiwobo rame ricuh di ruang sidang Besti. Meski nggak naik meja lagi, tapi aksi ricuhnya sampai membuat seteru Hotman Paris ini sampai diminta keluar dari ruang sidang Besti. Diduga karena memaksa ikut bersidang, padahal bas advokatnya masih dibekukan, Firdaus diduga merasa tersinggung nih ketika pihak lawan diduga dianggap Firdaus telah diskriminatif kepadanya. Hingga aksi saling tunjuk dengan nada tinggi pun terjadi dan akhirnya membuat Firdaus yang masih merasa punya hak dalam ruang sidang pun jadi rusuh Besti. Cek yuk. Saya pemilik law firm tersebut. Saya telah dibukukan oleh pengadilan negeri, makanya saya hargai keputusan itu, saya duduk di luar. Tapi kuasa saya tidak bisa diganti yang mulia, karena itu mengikat. Saya sudah menghargai, walaupun nama saya tidak terjadi. Iya. Sampaikan kepada yang ada. Siap. Ya. Siap. Jadi sampaikan kepada Cimak. Program ini karena yang bersangkutan juga dengan Foxtrot dan nama Lorong dia disubsidikan sini ya. Itu diskriminasi yang mulia, itu diskriminatif. Saya punya kantor hukum berbarang hukum sendiri. Kalau tidak itu diskriminatif. Saya punya hak sini. Diskriminatif. Jangan diskriminatif. Kantor hukum saya sendiri. Kantor hukum saya punya badan hukum sendiri. Waduh, apa tadi? Kalau nggak salah Ani denger tadi ada teriakan udah dipecat rusuh lu, gitu ya Besti? Anyway, hakim pun sampai meminta ketenangan Besti di ruang sidang tersebut. Tapi sayangnya aksi saling teriak yang masih terjadi akhirnya membuat Firdaus yang sebelumnya udah duduk bangun lagi Besti. Ikut teriak lagi dia. Katanya kalian dari tadi udah teriak-teriak gitu. Dari mana kalian teriak-teriak? Apa yang bela korupsi? Siapa yang koruptor? Siapa yang koruptor? Dari kemarin kalian tuh teriak-teriak. Jangan teriak-teriak provokasi. Dari kemarin kalian nyalain Jokowi, nyalain apa urusannya? Apa urusan Jokowi? Nah, alhamdulillah udah bisa duduk lagi Besti. Tapi diduga gak terima dengan kata-kata yang diarahkan kepadanya, Firdaus auto wake up lagi Besti. Dan diduga kayak mau ngamuk gitu Besti. Apalagi pas Firdaus diduga diteriaki penjahat, auto tantrum Besti. Katanya Firdaus dia itu pengacara, mau bela siapa ya terserah. Cek deh Besti. Kalau kata suara emak-emak yang kedengaran di ruang sidang sih pada bilang Firdaus sengaja nih bikin rusuh. Masa iya? Coba cek yuk.
Masih diam, udah. Iya, udah. Bobo, udah, Bu. Saya mau bikin rusuh sebenarnya, mau bikin kacau. Udah. Bisa serahkan yang di dalam, biar yang di dalam kita di luar jalannya. Nah kan, bahkan kericuhan yang belum juga usai sampai membuat diduga untuk pihak keamanan menggunakan kuasanya untuk ketertiban dan keamanan. Bahkan membuat hakim menyetujui untuk yang rusuh dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan bikin persidangan jadi terpaksa ditunda minggu depan, Besti. Tidak pada tempatnya Bapak yang tegas ini. Gunakan kuasa Anda untuk ketertiban dan keamanan. Siap yang mulia. Saya tidak keadilan di ruang sidang ini. Kalau saya pun dikeluarkan karena ribut, maka yang ribut harus keluarga. Jadi jangan sampai ribut yang mulia. Kalau ngomong jangan sembarangan, ya. Jangan sembarangan. Kalau ngomong pahami dulu suaranya. Udah. Bagi yang sudah hadir sekarang, hadir minggu depan, hari Senin, tanggal 17. Gitu ya? Ibu. Kan ditunda, Besti, pada rusuh soalnya. Bahkan ketika sidang dibubarkan untuk dilanjutkan minggu depan pun pihak lawan diduga masih merasa nggak puas nih dalam penertiban saat sidang. Masih berkoar-koar dan tentunya membuat Firdaus merong-merong juga lah, Besti. Katanya dia udah ngalah untuk berada di luar tapi kantor hukumnya jangan dilecehkan, cenah. Anjing lah terus saya ini sedang terpaksa ya. Pak polisi, Bapak harus berusaha tegas dong, Pak. Ya, Bapak dengan kami tegas, Pak. Apalagi bagi orasi. Jangan seperti itu. Bawa aja langsung kompres kawan saya loh, Pak. Tapi kalau bicara aturan, tegakkan aturan, Pak. Ya, masa Bapak begitu bingung? Iya. Nanti kita lanjutkan pertemanan kita ya. Anda tahu hukum acara. Kenapa begitu? Kalau masalah saya nggak bisa sidang, saya sudah menghargai di luar. Tapi kantor hukum saya jangan dilecehkan. Iya, tapi Anda jangan begitu. Anda Anda di ruang sidang, nggak boleh kayak begini. nggak boleh, nggak bisa. Polisi satu kayak di luar. Melecehkan saya. Tinggal di luar. Jangan begitu. Sama saya. Siapa lagi yang berkhianat? Kami ini yatim dalam perjuangan. Nah, sementara itu pihak lawan yaitu Kurnia dalam sebuah video yang beredar menyampaikan bahwa pihaknya hanya ingin agar pihak yang tidak memiliki hak untuk berada di luar area sidang dan menegaskan keinginannya agar hakim itu nggak cuma netral. Akhirnya sidang harus diundur 1 minggu. 1 minggu itu berarti kita telah mengeluarkan biaya percuma, ya, tenaga dan semuanya. Hanya karena pihak T atau tergugat yang tidak disiplin. Sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 itu memberikan suatu daya yang besar kepada hakim, yaitu lewat kekuasaan kehakiman untuk bisa memimpin persidangan, ya, karena mereka adalah dominus litis, ya. Kami seharusnya menginginkan kalau memang tidak ada hak untuk berada dalam persidangan, silahkan keluar dari area persidangan. Itu saja, sangat simpel. Tapi karena berlarut-larut, akhirnya menjadi sedemikian. Saya kira ini memang bukan tanpa sebab. Nah, oleh karena itu sebenarnya sidang hari ini banyak hal yang ingin kami lakukan. Di antaranya kami mengatakan bahwa insya Allah kami patuh kepada e-court, ya, kecuali mengenai pembuktian. Jadi soal duplik silahkan dilakukan secara e-court, tapi di luar itu e-litigasi.
ya. Tapi kami juga ingin menyampaikan banyak hal bahwa kami ingin agar persidangan ini menjadi berbeda, ya. Karena setelah nanti e-court ini kita tidak akan sering berjumpa ini, semuanya melalui sistem online, ya, sampai pembuktian nanti begitu. Pengalaman membuktikan setiap kali persidangan itu antara rakyat melawan penguasa, selalu saja rakyat yang dikalahkan. Jadi kami tadi ingin menyampaikan, ingin memesankan kepada hakim, gunakan kekuasaan kehakimanmu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan bersikap netral. Netral terhadap kebenaran adalah bukan kebenaran, tapi harus menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, sementara itu Besti, lain pihak lawan lain juga Firdaus Awiwobo yang menyatakan bahwa diduga pihak lawannya tersebut kerap provokasi, dan Firdaus yang menyatakan bahwa ia tak ada kaitannya dengan PIK 2 karena ia adalah pengacara kepala desa, menjelaskan tentang kerusuhan dalam persidangan itu. Nah, menurutnya hal tersebut adalah klimaks dari persidangan-persidangan sebelumnya. Kan itu kan sidangnya sidang PIK 2 ya, gugatan gugatan Edi Mulyadi CS dengan beberapa perwira TNI ya, purnawirawan terhadap PIK 2 dan Jokowi. Terhadap PIK 2 dan Jokowi. Kalau gue kan hanya pengacaranya Surtawijaya dan Mas Kota, ketua Abdesi. Nggak ada kaitannya dengan PIK 2 gue gitu. Gue hanya pengacara kepala desa. Dan nggak ada kaitannya sama PIK 2. Nah, di persidangan tadi itu adalah puncak dan klimaks daripada proses persidangan yang sebelum-sebelumnya. Karena rombongan si Edi Mulyadi dan Koji Nudin ini, si pengacara Koji Nudin, itu selalu memprovokasi. Habis sidang teriak-teriak, wah mereka sudah takut sama kami. Si Jokowi, si Aguan, wah kalau ngomong kan si dulu. Gitu. Gue diam aja tuh selama berminggu-minggu gue sidang kan gue udahlah selama nggak ngomongin kita bodo amat kan gitu. Nah, ditambah lagi nih Besti, Firdaus yang merasa sudah mencoba diam dan sabar diduga merasa disinggung perihal ia yang sudah tak bisa lagi bersidang karena merasa kehadirannya di sana itu untuk menjaga tim kuasa hukumnya, karena diduga menerima ancaman akan dilempar dari lantai 3 oleh pihak lawan. Besti, waduh duh. Tapi mereka menyinggung gue gitu loh. Pak, ini berdasarkan perintah Mahkamah Agung, Firdaus ini sudah tidak bisa sidang. Kau udah dibilang sama hakim, memang nggak bisa sidang tuh orangnya ada. Memang nggak sidang kan? Gitu loh. Kan gue duduknya untuk menjagain si Sabto dan tim gue yang lainnya. Tim pengacara yang gue bawa. Kan tim kantor gue kan gue bawa. Mereka minta kawal sama gue. Kenapa? Karena dia diancam 2 kali sidang tanpa gue, diancam mau dilempar ke itu sama rombongannya si Koji Nudin sama si ini Edi Mulyadi. Ini nih yang makan uang Aguan, ini nih yang makan uang antek-antek oligarki Jokowi gitu. Lah kata tim gue, saya nggak tahu Pak, saya mah pengacara kepala desa. Enggak, udah lempar aja, lempar dari lantai 3 mau dilempar. Nah, gak hanya disinggung mengenai ia yang tak lagi bersidang, tapi Firdaus pun menduga kalau kantor hukumnya juga dihina Besti dan disebut komunis makan uang koruptor cenah, dan seteru diduga meminta tim kantor hukum Firdaus untuk diusir dari ruang persidangan sehingga membuat Firdaus jadi ngamuk lagi Besti. Kantor hukum gue mulai dihina sama mereka, ngamuk gue dituduh makan uang PKI, makan uang asing. Dasar komunis, makan uang koruptor. Dasar antek oligarki Jokowi dan Aguan. Lo jilatin pantat Aguan kayak gitu-gitu. Loh kok gue digituin, gue bilang gitu. Gue gak ada urusannya, gue bilang gitu. Lo udah gak bisa sidang di sini. Yang sidang siapa, kan gue di luar, gue bilang gitu awalnya tuh sebelum direkam tuh. Kan gue di luar. Gue bilang gitu. Gue di luar nih, ngejagain anggota gue yang sidang. Nggak bisa. Udah gitu mulai debat-debat kan. Terus udah dijelasin bahwa ini kantor hukumnya Pak Firdaus, nggak ada masalah karena firma berbeda dengan urusan berita acara sumpahnya. Firma hukum itu kan beda. Kan perusahaan gue udah lama. Gitu loh. Oh mereka tetap nggak mau. Kami minta diusir. Keluarkan firma. Loh, gue tersinggung dong. Pak, kok kantor hukum saya dilecehkan? Gue tunjuk tuh yang purnawirawan. Dia nunjuk lagi gue. Kamu nggak? Kamu bilang. Kamu yang begitu. Kamu jangan begitu. Dia kantor hukum saya. Bilang gitu, kamu jangan kamu saya. Begitu tuh yang purnawirawan. Gitu loh, dia nunjuk gue kamu-kamuin lagi dia. Nah, nggak cuma itu aja Besti, Firdaus yang merasa masalah pembekuan BAS advokatnya masih belum sah ini
juga nggak terima ketika disebut pengkhianat dan makan uang koruptor. Kamu nunjuk-nunjuk saya lagi, bilang gitu. Saya masih ada hak di sini karena saya pengacara. Dan pembekuan saya belum sah. Karena saya sedang melakukan upaya hukum. Gue bilang begitu tadi. Pembekuan saya belum sah. Bilang gitu. Kamu jangan coba-coba intimidasi saya. Jangan menghina kantor hukum saya. Gue kamu-kamuin aja akhirnya kan gitu. Akhirnya udah ribut tuh. Wah, cewek-cewek datang lagi, pengkhianat lu, pengkhianat makan uang koruptor. Siapa yang pengkhianat? Bilang gitu. Gue nggak pernah makan uang koruptor. Gue nggak pernah makan uang Jokowi. Dari kemarin lu nyebut-nyebut Jokowi mulu. Gua nggak pernah makan uang Jokowi. Hah? Dari kemarin lu menghina Pak Jokowi terus. Apa urusannya Pak Jokowi? Nah Besti, viralnya lagi Firdaus dengan masalah yang sama yaitu ricuh di persidangan. Menurut kalian apakah kali ini Firdaus yang tengah melakukan upaya hukum atas bas advokatnya yang dibekukan akan kesulitan menyelesaikan masalah bas advokatnya tersebut? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.